celana dalam yang tidak pendeta beli. Tetapi semua dari ujung kaki sampai ujung rambut disiapkan oleh jamaah. Bahkan jamaah yang sudah siang malam mencari nafkah dengan keringat darah barangkali ya, harus membayar pajak kepada seorang pendeta. Na'udzubillahi min dzalik. Pendeta cuma duduk, sementara ilmu yang disampaikan tidak sampai kepada salvation, tidak sampai kepada rumus keselamatan. Ini baru saya sadari. Sudah itu saya semangat sekali, pantang mundur, hidup atau mati di dalam menyampaikan dakwah kebenaran Islam. Yang saya sampaikan adalah teori tentang bagaimana manusia mendapatkan keselamatan dan pahalanya, kenikmatannya, hadiahnya, kadonya tidak saya terima dari manusia. Bahkan manusia yang masih hidup sulit menerima statement atau pernyataan-pernyataan kebenaran Islam itu, kecuali orang kafir yang sudah mati. Karena orang kafir yang sudah mati itu sudah tahu, oh agama ini yang benar, agama itu yang benar. Maka di mana-mana saya berbicara, saya tidak pernah memposisikan Islam pada kedudukan agama. Kalau kita memposisikan Islam hanya pada status dan kedudukan agama, akhirnya ada lahir pernyataan melalui penyusupan Zionis dan berkata Islam dan Kristen sama kok, nggak ada beda. Ini manusia di atas penjilat dalam tanda kurung seperti anjing ya. Sudah itu banyak saya nggak cocok dengan para intelektual agama di Indonesia ini, dan saya siar, biar saja saya disebut jamaah tablik atau apapun. Yang penting kulil haqqo wallah ala murad. Al Islamu yalu wala yu'la alaihi. Inna dina idallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Ini bukan pernyataan keliru. Saya sebagai mualaf walaupun baru setahun, saya dapat membuktikan kerasulan Nabi Muhammad secara aksiologi. Jadi nilai sebuah agama itu, kita mencari kebenaran agama, kita tidak hanya berdasarkan proses spiritual. Saya katakan tadi, kalau proses spiritual bisa saja manusia berbohong. Tetapi kalau kita kaji, come back to history, kembali kepada pembuktian kebenaran sejarah, maka agama itu akan kita tahu salah atau benar. Nah, untuk menjembatani sejarah ini, maka manusia perlu memfungsikan yang disebut dengan filsafat hidup, falsafah hidup, yakni aksiologi, mengandung 3 unsur kekuatan nilai-nilai kehidupan. 1 etika, 2 logika, ketiganya estetika. Mari kita kaji antara Islam dan Kristen. Kita kaji dari sisi logika tentang agama saya yang dulu, yakni Kristen. Karya kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bertentangan dengan rasio manusia, karena Allah bukan orang gila. Kitab suci saya yang lama mengatakan jangan seorang pun tambah atau kurang sesuatu yang difirmankan Allah. Tuhan kata mereka, kata saya dulu di atas mimbar, jangan seorang pun jemaah Tuhan, ini waktu saya pendeta dulu, menambahkan satu kata pun atau mengurangi isi firman Tuhan. Siapa yang menambahkan akan bertambah hukumannya, siapa yang mengurangi akan berkurang pahalanya. Setelah saya menyelidiki kitab-kitab suci saya, ternyata begitu banyak ayat-ayat yang bertentangan. Sebagai contoh, Alkitab, Bible dengan bahasa Melayu diterjemahkan oleh penjajah Belanda. 1 Raja-Raja 4 ayat 26 mengatakan jumlah kandang Sulaiman bin Daud adalah 4.000. Alkitab tahun 2001 sama 4.000 jumlah kandang Sulaiman.
Tetapi Alkitab tahun 1991 kandang Soleman tiba-tiba berubah menjadi 40.000. Secara filosofis betul saja waktu tahun 1928 yang berfirman Tuhan. Tetapi tahun 91 lawan daripada Tuhan secara etimologis, hantu. Ini dari sisi logika. Karena saya bukan manusia goblok yang masuk Islam. Saya katakan sekali lagi, garis bawahi, tidak ada seorang yang goblok, yang tolol, yang bahlul akan sampai kepada agama Islam. Sudah itu jangan heran kalau ada dari umat Islam yang pindah ke agama lain, itu manusia tolol di atas tolol. Dan memang saya teringat, dulunya saya pimpinan Sekolah Tinggi Teologia Calvinis. Sekarang saya baru sadar bahwa yang saya pimpin bukan teologia, Sekolah Tinggi Tolologia. Karena semua yang kita bahas adalah kitab suci orang-orang saraf, orang-orang sinting. Karena sudah kelewat pintar, iya, di atasnya pintar itu kan gila. Apa enggak gila? Coba saya tanya kepada bapak-bapak, ada kira-kira enggak kita yang sekarang hadir di dalam musola ini yang tukang kayu, profesinya tukang kayu, ada enggak? Coba tanya kepada tukang kayu, antum buat meja, kursi, lemari, perabot dari kayu, pernahkah dalam sedetik saudara pernah menjadi meja? Eksistensi tukang adalah orang dan eksistensi meja adalah kayu. Pencipta jangan dijadikan ciptaan, ciptaan jangan dijadikan pencipta. Tidak logis dari sisi logika. Pembahasan kedua dari sisi etika. Benar tidaknya sebuah agama harus diselidiki dalam sebuah praktikal, dalam sebuah kegiatan-kegiatan mengandung fisik and psikologis. Di mana ada mayoritas Kristen, di situ sarang penyamun. Kenapa demikian? Karena menganggap keselamatan itu ibarat membeli bonbon gula-gula di warung, murah sekali. Nggak bisa main-main ini kebenaran. Kenapa saya serius? Saya nggak pernah ngolok agama orang, biar aja. Lakum dinukum wal yadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi satu, sebagai hamba Allah, tentunya saya harus menegakkan kebenaran itu. Apapun resikonya, mau hidup kah, mau cacat, mau mati, mau dipenjara, no problem. Ini kebenaran, nggak perlu dikawal saya, nggak pernah takut saya. Basis Kristen saya siar tablik akbar di Manado. Dan saya sampaikan, lebih baik dikatakan gila, tetapi tidak sesat. Karena orang gila belum tentu sesat, tetapi orang sesat lebih daripada gila. Di mana ada mayoritas Kristen, basis Kristen, di situ penyamun, mabuk, diskotik, dansa, hura-hura. Kampung saya Manado itu paling banyak sekali Islam KTP. Sudah itu saya siar kemarin, saya katakan toleransi yang kebablasan. Hormati, ya, merupakan ajaran Islam. Menghargai, ya, sesama makhluk, hablum minanas. Tetapi kita sebagai umat beriman ada prinsip ketauhidan, prinsip keimanan. Jangan sampai kesucian, kemuliaan, kebesaran Allah di dalam diri kita ternoda oleh karena mengakui setiap sepak terjang kelompok kafirun. Jadi di Manado itu orang Islam, agama Islam, sudah enggak sholat, minum minuman keras. Saya luruskan karena itu tempat kelahiran saya. Menjaga jangan sampai terjadi kerusuhan.
Loh, eskalasi konflik yang ada di Poso, yang ada di Ambon, yang ada di mana-mana saja, tidak ada hubungan dengan kekuasaan, kebesaran, dan kekuatan ajaran Al-Quran. Enggak, tetapi itu merupakan sebuah strategi politik yang dimainkan oleh para politikus berhati binatang. Enggak ada hubungan. Dari sini sengaja diciptakan oleh para pemimpin dunia di bawah gerakan Zionis. Kita kacaukan sistematika agama itu karena memang Belanda ini licik. Tidak ada strategi homogenisasi, tidak ada. Tetapi heterogenisasi dia bangun. Di utara dia bangun Kristen di Manado, basisnya. Di Irian dia bangun di Jayapura. Di Sulawesi Selatan dia bangun di Tanah Toraja. Sengaja. Sudah itu saya selalu ceramah kalau di tempat-tempat basis Kristen. Saya berteriak, negara kita ini tidak pernah dimerdekakan dengan kata haleluya. Tetapi negara kita ini dimerdekakan dengan kalimat Allahu Akbar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kebebasan kemerdekaan itu adalah Islam. Simple. Biar miskin tetapi kaya di surga sana. Saya tinggalkan gaji ya secara manusia, secara psikologis. Jujur saja saya waktu pertama masuk Islam, apalagi istri saya seorang wanita, lantas kerja di mana kamu nanti? Ini kan sudah berhenti dari pendeta, mau makan apa kita? Saya bilang makan batu kalau tidak ada, karena saya sudah jengkel tiap malam tinggal bisik-bisik kerja apa. Saya dari manusia gengsi dengan gaji puluhan juta tiap bulan. Ketika masuk Islam di Jakarta saya kerja bangunan. Memang begitu ajaran Islam. Biar dapat 2.000, yang penting halal. Daripada dapat 35 juta sebulan tetapi nipu orang. Enggak, belum tahu ya gaji pendeta, belum tahu ya. Pendeta itu berdasarkan sistematika perpuluhan Pak Kiai. Kalau pendeta pimpin 100 orang, pimpin 100 kepala keluarga, dengan gaji rata-rata setiap kakak 1 juta, maka si pendeta menerima omset per bulan 10 juta. Dasar kebenarannya dari mana? Kebohongan yang diimplementasikan gereja di tengah konteks perjemaat. Maleakhi 3 ayat 10 begini bunyinya. Kebetulan Bible itu saya kuasai. Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ujilah aku jikalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan melimpahkan berkah. Nah, jadi kalau ada jemaat yang tidak bawa perpuluhan, pendeta mulai pelihara kumis tebal-tebal dan main gertak dari atas mimbar. Nah, yang saya pimpin 900 kakak lebih, tolong dikali. Saya pimpin 900 kakak lebih, coba tolong dikali. Dan jarang saya punya jemaat susah, semuanya pengusaha di Riyadh. Belum saya terima insentif dari Stuttgart, Jerman. Kalau Katolik, dia menerima insentif dari Roma. Pantai Costa menerima insentif dari Belanda. Nah, dari fakta ini, pendeta dengan pendeta tidak pernah cocok, tidak pernah akur, tidak pernah rukun, tidak pernah damai. Satu dengan yang lain hidup di dalam fitnah, saling menjelekan karena masing-masing mempertahankan omset. Jangan sampai dombanya pindah kepada gembala lain.